Indonesia merupakan negara kepulauan tropis dengan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi. Salah satu pulau di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, memiliki banyak wilayah konservasi alam. Salah satu di antaranya adalah Taman Nasional Baluran. Taman Nasional Baluran terletak di Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Situbondo dan melewati jalur pantai utara Jawa. Setelah kurang lebih 8 jam perjalanan, kru sampai di gerbang utama Taman Nasional Baluran. Sebelum menelusuri alam Baluran, kru wajib meminta izin kepada pihak pengelola. Bila ditilik dari sejarahnya, Taman Nasional Baluran diusulkan oleh seorang direktur kebun raya Bogor, berkebangsaan Belanda bernama K.W. Damerman, menjadi Suaka Margasatwa. Dan pada tahun 1937, Baluran ditetapkan sebagai Suaka Margasatwa oleh Gubernur Hindia Belanda saat itu. Pada Hari Strategi Pelestarian Sedunia yang bertepatan pada tanggal 6 Maret 1980, Suaka Margasatwa Baluran diumumkan oleh Menteri Pertanian Indonesia, yaitu Bapak Sudarsono Hadisuputro, menjadi satu dari 5 taman nasional pertama di Indonesia. Di depan kantor Balai Taman Nasional Baluran, kru menemukan lokasi bersejarah bernama Goa Jepang yang dulunya dipakai tentara Jepang sebagai benteng pertahanan dan lokasi penyimpanan amunisi di era penjajahan. Setelah mendapatkan izin syuting, kru juga harus membeli tiket masuk seharga Rp2.500 di Gedung Pusat Informasi. Setelah tiket di tangan, kru mulai memasuki kawasan eksotis Baluran. Taman Nasional Baluran memiliki luas kawasan sekitar 25.000 hektar dan memiliki berbagai tipe vegetasi, seperti vegetasi hutan pegunungan, hutan produksi, hutan pantai, dan savana. Savana di Taman Nasional Baluran memiliki luas 10.000 hektar dan mendominasi luas kawasan secara keseluruhan. Jelas kalau potensi wisata di Baluran itu kan, ya anggap saja dia punya kekhasan tersendiri, punya karakter. Dan kalau boleh dibilang sebenarnya dia kalau disebut sebagai sebuah produk, maka sebenarnya dia termasuk produk yang tidak bisa dikonsumsi begitu saja begitu. Berbeda dengan produk-produk wisata yang lain. Artinya semua kalangan bisa ke situ tinggal nikmati gitu. Kalau Baluran tidak seperti itu. Sehingga banyak kemudian pengunjung itu kalau mau diklasifikasi maka dia sudah masuk ke pengunjung minat khusus macam itu. Nah, kemudian potensinya itu lebih yang potensi wisata yang ada di alam. Dia butuh semacam usaha tersendiri untuk bisa mengkonsumsi itu. Satu contoh, Bama, kemudian savana bekol, pada saat dia dibutuhkan di tempat yang jauh maka dia harus trekking, dan tidak semua pengunjung mau trekking karena dia harus capek. Secara umum seperti itu potensinya, dan kemudian kalau mau dicontohkan maka cukup banyak. Dimulai dari sebelah timur maka potensi itu ada pantai Candibang, ada pantai Bama, ada savana bekol, kemudian ada Tapat dan Kacip. Tapat dan Kacip ini dia ada di lereng gunung dan dia harus dinikmati dengan trekking karena di situ objeknya juga hanya panorama alam. Tapi keseluruhan di semua tempat hampir bisa dipastikan ada atraksi satwa sih, atraksi satwa liar, baik itu mamalia, baik itu burung dan lain-lain. Semua ada di semua tempat. Ya, itu yang menjadi potensi wisata. Apa aja atraksi satwa liarnya? Oh ya, kalau atraksi satwa liar yang jelas melihat kondisinya ya. Tentunya pantai dan darat itu berbeda.
Kalau pantai terutama burung-burung pantai. Nah kalau darat ya tentunya mamalia herbivore biasanya yang sering kita temui. Kalau karnivor biasanya dia lebih sensitif sehingga dia jarang bisa dijumpai kecuali kebetulan. Di tengah perjalanan, kru menemukan adanya sebuah sumur tua. Dahulu kala di daerah Banyuwangi, Bali, dan Baluran terdapat kepercayaan untuk menggali sumur yang menghasilkan air yang pertama. Maka daerah penggalian sumur tersebut dapat menjadi pusat keramaian dan kebudayaan. Setelah puas melihat sumur tua, kru sampai di Resort Bekol dan memutuskan beristirahat sehingga dapat memulai aktivitas penjelajahan satwa Baluran pada esok hari. Matahari pagi terbit di Pantai Bama. Pantai ini merupakan salah satu pantai yang terdapat di Taman Nasional Baluran dan menawarkan panorama yang indah pada pagi hari. Perjalanan mencari satwa memakai jalur trekking atau jalan setapak di Resort Bekol dekat Pantai Bama dan berharap menemukan satwa maskot Baluran, yaitu banteng Jawa. Selama 30 menit berjalan kaki, kru hanya menemukan sekelompok lutung Jawa. Satwa endemik Pulau Jawa ini mudah ditemukan di pohon-pohon Baluran. Mereka hidup secara berkelompok dan saling menjaga satu dengan lainnya. Karena susahnya perjumpaan satwa melalui jalur trekking, kru memutuskan menunggu satwa di kubangan air minum buatan. Kubangan ini berlokasi di Savana Bekol dan sering dikunjungi satwa untuk minum. Agar satwa tidak terganggu, kru memutuskan untuk membuat tenda kamuflase, sehingga kru dapat leluasa mengamati dan merekam satwa liar secara alami. Sekarang kita ada di pengintaian hewan langka. Kita dapat dekat kubangan. Kita lihat di sana ada beberapa hewan. Kita memakai teknik kamuflase. Kayak gini keadaannya. Satwa pertama yang terekam adalah kerbau liar. Kerbau liar atau yang dikenal sebagai water buffalo yang merupakan nenek moyang dari kerbau pembajak sawah. Mereka sering ditemui berkelompok dengan jumlah sekitar 30 individu. Setiap kelompok dipimpin oleh kerbau betina paling tua. Menyadari kehadiran kami, beberapa individu berdiri dan memutuskan untuk menjauh dari kubangan. Setelah kawanan kerbau tersebut pergi, muncul seekor rusa datang menepi. Rusa ini merupakan spesies dari rusa timur yang mudah ditemui di savana Baluran.
Rusa berjenis kelamin jantan ini memiliki tanduk yang panjang dan cenderung lebih senang hidup soliter. Berbeda dengan rusa betina yang hidup berkelompok dan tidak memiliki tanduk. Sore itu, kubangan didominasi oleh kawanan monyet ekor panjang. Monyet ini adalah monyet asli Asia Tenggara dan sering dipakai oleh ilmuwan sebagai hewan percobaan. Monyet ekor panjang memakai sistem matrilineal yang dimana monyet betina yang paling tua yang memimpin kawanan. Status konservasi monyet ekor panjang masih aman dan populasinya melimpah di Baluran. Karena monyet ini sangat adaptif pada perubahan lingkungan dan merupakan primata jangkauan terluas ketiga setelah manusia dan monyet rhesus. Beberapa saat kemudian, muncul seekor merak. Merak ini merupakan spesies dari merak hijau dan tersebar di kawasan Asia Tenggara dan Pulau Jawa. Hanya merak berjenis kelamin jantanlah yang memiliki ekor yang sangat panjang dan indah dan dapat dikembangkan untuk menarik perhatian merak-merak betina saat musim kawin yang berlangsung pada saat bulan-bulan menjelang musim penghujan. Seharian kru sudah merekam perilaku satwa-satwa liar Baluran, namun sang maskot Taman Nasional yaitu banteng Jawa tak kunjung muncul. Berdasarkan berita yang beredar, populasi banteng Jawa di Taman Nasional Baluran menurun drastis hingga berjumlah tidak lebih dari 30 ekor. Untuk mengkonfirmasi berita ini, kru mewawancara Bapak Nanang Dwi Wahono yang bertugas sebagai pengendali ekosistem hutan di Taman Nasional Baluran. Jadi penurunan populasi banteng itu setidaknya mulai terlihat tren turunnya itu mulai tahun 2001-2002. Jeda sampai dengan tahun sekarang ini kan ada kira-kira 10 tahunan. 10 tahunan itu sebenarnya untuk kita cukup panjang, tetapi untuk sebuah ekosistem maka umur 10 tahun itu pendek sekali. Ekosistem itu untuk sampai membangun klimaknya itu bisa ratusan tahun. Nah ini sementara masalahnya adalah populasi banteng turun dalam waktu 10 tahun. Untuk sebuah ekosistem maka itu sangat cepat. Nah, sejauh ini kita belum bisa identifikasi dengan pasti kira-kira penyebab pastinya apa. Tapi yang jelas faktor-faktor penting yang bekerja mempengaruhi populasi banteng tadi itu paling tidak beberapa hal yang penting sebagai faktor itu seperti perburuan, kemudian penurunan daya dukung habitat, savana yang sudah berubah jadi akasia itu salah satunya, terus kemudian
gangguan manusia. Gangguan manusia ini selain perburuan, pemanfaatan hasil hutan. Nah, itu. Terus kemudian, yang keempat predasi. Keseluruhan ini tidak bisa dipecah, nyalahkan perburu saja, nyalahkan predasi saja, dan nyalahkan akasia saja, tidak bisa begitu. Tentunya keempat-empatnya ini bekerja simultan, saling menstimulasi, sehingga kemudian menekan bareng-bareng ke populasi banteng. Ditambah lagi bahwa banteng ini ternyata walaupun bentuk fisik morfologinya itu gagah, gede, hitam gitu, dia sebenarnya cukup sensitif. Karena dibandingkan dengan banteng, dengan kerbau lebih adaptif, lebih bisa menyesuaikan diri dengan kondisi terakhir kawasan. Banteng tidak. Rusa pun juga demikian. Rusa masih bisa survive, populasinya tetap terjaga, semacam itu. Nah, artinya beberapa faktor dan banyak indikasi tadi menunjukkan bahwa turunnya populasi banteng ini tidak semata-mata dipicu oleh faktor tadi saja, tetapi juga oleh karakternya yang punya karakter sifat perilaku yang cukup sensitif, sehingga tekanan-tekanan tadi bentuk responnya adalah tadi itu berkurang populasi. Salah satu faktor penurunan populasi banteng adalah perburuan liar banteng akan dagingnya. Hal ini dilakukan semenjak era penjajahan Hindia Belanda. Tengkorak-tengkorak yang dipajang ini merupakan tengkorak dari banteng yang telah diburu dan seakan-akan terlihat sebagai monumen peringatan banteng Jawa. Nasib banteng yang semakin langka di Pulau Jawa berbanding terbalik di Australia, yang dimana perburuan banteng merupakan atraksi wisata safari di Suaka Margasatwa Dataran Karmor. Perburuan ini dianggap legal dikarenakan banteng bukanlah satwa asli Australia dan dibawa dari Pulau Jawa untuk diternakan sehingga populasinya membludak dan tetap stabil bila diburu. Menurut Bapak Nanang, predator juga salah satu faktor yang menurunkan populasi banteng. Pada abad 19 terdapat harimau Jawa sebagai predator utama banteng. Namun pada awal 1990-an, harimau telah dinyatakan punah di dataran Jawa dan menyisakan anjing hutan sebagai predator utama banteng. Walaupun bertubuh kecil, anjing hutan berburu secara berkelompok dengan cara mengejar banteng yang hidup soliter. Invasi akasia juga salah satu faktor penyebab penurunan populasi banteng. Peningkatan populasi akasia telah merugikan vegetasi savana, yang dimana pohon akasia ini memakan area tumbuh savana sehingga menyebabkan berkurangnya lahan merumput satwa seperti banteng dan rusa. Menguntungkan. Iya. Jadi kalau akasia sendiri di balon itu kan ada dua sebenarnya. Akasia leucopuloia yang orang sebut dengan pilang, dan kemudian akasia tomentosa yang orang sebut dengan kelampis. Nah, kemudian tahun 69 itu yang kita datangkan, jadi pengelola yang memasukkan itu, yaitu akasia nilotica. Jadi diintroduksikan ke Baluran untuk ditanam, bukan tanpa tujuan, tujuannya bagus. Jadi waktu itu karena kondisi kerawanan kebakaran, yang kemudian daerah paling rawan itu adalah savana, supaya apinya tidak merembet ke hutan, maka di batas antara hutan dan savana itu ditanamilah akasia sebagai sekat bakar. Nah, tetapi kemudian akasia yang ditanam sebagai sekat bakar ini kemudian buahnya dimakan oleh satwa, karena bijinya ini termakan dan kemudian tidak tercerna, nah dia keluar bareng dengan kotoran dalam kondisi utuh. Nah, karena kotoran ini dijatuhkan oleh satwa di mana-mana, di mana kotoran itu jatuh, di situ akasia tumbuh. Nah, begitu proses penyebarannya. Alhasil dari tahun 69 dia dibawa ke Baluran, sekarang ini tahun 2012 dia sudah menginvasi paling tidak sekitar 7.000 hektar sudah terinvasi. Savananya sendiri 10.000 hektar.
Berbagai upaya sedang dilakukan oleh pihak Taman Nasional Baluran. Salah satu upaya tersebut adalah menciptakan populasi banteng dengan program breeding. Breeding konservasi banteng ini kan, jadi ceritanya ini salah satu treatment terkait dengan penurunan populasi banteng. Jadi masalah dengan terkait dengan penurunan populasi banteng tadi, jadi pengelola harus mengambil tindakan-tindakan itu. Salah satu diantaranya adalah breeding, Pak. Breeding konservasi tadi. Breeding konservasi. Nah, ada upaya-upaya lain, pembinaan habitat, kemudian meningkatkan upaya perlindungannya supaya tidak diburu lagi dan segala macam. Tapi yang ketiganya lagi ini tadi, breeding konservasi. Artinya breeding ini yang kemudian kita harapkan bisa menghasilkan keturunan berikutnya, kita perbanyak dalam kondisi habitat yang lebih aman. Dalam hal ini habitat buatan, yaitu di kandang. Artinya di situ kita bisa atur kondisi sesuai yang dibutuhkan banteng, keamanannya, pakannya dan segala macam. Artinya anak yang dihasilkan nanti bagaimana menjamin keberhasilan hidupnya, kan gitu. Salah satu kegagalan populasi itu kan kegagalan hidup dari keturunan populasi ya. Anak dihasilkan, di situ ada masa-masa kritis di mana dia menjadi rentan predasi, rentan penyakit. Nah, tapi kalau di kandang ini kan kita bisa kondisikan seluruh kondisinya sesuai dengan kebutuhan. Nah, itu harapannya, sehingga nanti pada saat menghasilkan sekian turunan begitu, itu yang nanti kita lepaskan ke habitat aslinya untuk menambah populasi di alam. Tujuannya seperti itu. Upaya selanjutnya adalah dengan pemberantasan pohon akasia. Ya, yang jelas bukan hanya memberantas, karena di situ yang terserang adalah savana, dan savana itu merupakan aset potensi kita yang paling ikonik begitu, selain banteng. Maka pada saat kita terancam kehilangan savana, itu harga yang termahal gitu. Sehingga tujuan akhirnya adalah mengembalikan savana seperti ekosistem semula. Nah, langkah awalnya adalah pemberantasan akasia itu sendiri. Dan sampai sekarang belum selesai pekerjaan itu. Dan baru sedikit yang bisa kita lakukan, karena memang kita sedang berhadapan dengan 7.000 hektar. 7.000 hektar itu kalau kita bayangkan, maka dia seluas sama dengan sekitar 14.000 kali lapangan bola. Setelah beberapa hari di Baluran, kru dapat menyimpulkan bahwa keanekaragaman hayati beserta potensi wisata yang terdapat di Taman Nasional Baluran patut diberi perhatian lebih dari masyarakat Indonesia. Selain terdapat satu-satunya padang savana di Pulau Jawa, Baluran juga menyokong beberapa satwa langka seperti banteng Jawa. Karena itu, perlulah kesadaran bahwa menjaga kelestarian ekosistem hutan berbanding lurus dengan menjaga warisan lingkungan untuk generasi mendatang.